warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Gustia Adani, NPM 1811100350. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada Satuan Pendidikan SDN 3 Keteguan kelas 4 semester 1. Tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan Para Pahlawan, pembelajaran 1 alokasi waktunya 35 menit. Jadi kompetensi intinya atau KI-nya, pertama KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berkreasi dengan keluarga atau berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan di tempat bermain. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, kompetensi dasarnya dalam pembelajaran IPS yaitu 3.4, mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Yang 4.4, menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Indikatornya 3.4, 1, menyebutkan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat. 4.4, membuat laporan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran. Jadi dalam indikator itu siswa itu menyebutkan peninggalan kerajaan masa Hindu dan Buddha serta Islam pada masa kini dan pengaruhnya. Terus yang kedua itu siswa membuat laporan tentang peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam. Tujuan pembelajarannya itu setelah siswa mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi masyarakat wilayah dengan benar. Terus yang kedua itu setelah mereka berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikirannya. Lalu karakter siswa yang diharapkan guru adalah religius, disiplin, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan menghargai prestasi serta gemar membaca. Jadi lanjut kegiatan pembelajarannya. Baik sebelumnya guru memberikan salam dan mengajak siswa untuk berdoa. Terus guru memberikan atau mengecek kesiapan serta mengisi lembar kehadiran. Jadi guru itu mengabsen. Lalu guru mengkonfirmasikan tentang pembelajaran yang akan dilakukan atau pembelajaran yang akan dimulai, yaitu tentang pahlawanku. Terus guru juga menyampaikan tahapan kegiatan serta guru juga mengulas pembelajaran sebelumnya. Terus guru alokasi waktunya itu sekitar 5 menit. Lalu ke inti pembelajaran, alokasi waktunya itu sekitar 25 menit. Nah, guru menyampaikan informasi kepada siswa bahwa mereka akan banyak belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan dari raja-raja di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Siswa diminta untuk mengamati gambar yang ada pada buku pelajaran. Guru memberi waktu sekitar 3 menit. Lalu setiap siswa kemudian menjawab pertanyaan yang ada dan mendiskusikan jawaban kelompok masing-masing. Guru membimbing diskusi belajar. Terus guru juga berjalan berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lain untuk memastikan bahwa setiap anggota berpartisipasi aktif. Terus guru mengajak 1 atau 2 siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya. Lalu memberi penguatan kepada seluruh siswa mengenai jawaban yang diharapkan.
Guru juga dapat memberi kesampaian kepada seluruh siswa untuk memberikan komentar dari jawaban yang ada. Lalu, guru mengajukan kegiatan dengan meminta siswa untuk membaca teks tentang Raja Purnawarman dengan hati. Siswa kemudian diminta untuk menjawab pertanyaan secara klasifikasi. Guru membahas jawabannya. Lalu guru kemudian memperbaiki jawabannya. Nah, jadi sebelum masuk ke pembelajaran inti itu, guru memberikan sebuah gambar tentang raja-raja pada masa Hindu dan Buddha. Lalu siswa diminta untuk diskusi serta mengamati gambar tersebut. Nah, lalu siswa juga menuliskan nilai-nilai perjuangan atau peninggalan lainnya dari para raja yang mempengaruhi masyarakat atau daerah di mana mereka tinggal. Nah, tulisan itu bisa memuat memuat semangat perjuangan yang mereka lakukan, baik nilai pendidikannya, ajaran positifnya, maupun benda-benda yang bersejarah. Nah, terakhir itu penutup. Penutup itu alokasi waktunya 5 menit. Nah, setelah guru melakukan kegiatan inti, guru bersama-sama siswa untuk membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama 35 menit. Terus bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Terus guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Lalu melakukan penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir, guru mengajak siswa untuk berdoa menurut agamanya masing-masing. Sumber atau media pembelajaran yang saya buat itu pertama, buku siswa, tema 5 kelas 4 semester 1. Nah, ini bukunya tentang pahlawanku. Lalu saya juga membuat media pembelajaran, gambar dan video. Metode pembelajaran yang saya buat adalah pendekatannya saintifik, metodenya permainan, simulasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan dan ceramah. Lalu penilaian yang saya buat itu penilaian non-tes, contohnya itu tes sikap dan tes perbuatan. Lalu penilaian unjuk kerja. Nah, baik, presentasi ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini saya memperlihatkan media pembelajaran berupa video pada anak-anak tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu mereka mengamati serta berdiskusi dengan teman kelompoknya. Peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam. Teman-teman Smart Point, siapa saja ya tokoh kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam? Sultan Iskandar Muda, pemimpin kerajaan Aceh. Sultan Hasanuddin, pemimpin kerajaan Gorontalo, Makassar. Memiliki julukan ayam jantan dari timur, artinya seorang pemberani yang berasal dari benua timur. Raja Bala Putradewa, pemimpin kerajaan Sriwijaya, Palembang. Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, pemimpin kerajaan Majapahit. Lalu, apa ya peninggalannya? Prasasti Ciaretun, peninggalan kerajaan Tarumanegara, Bogor. Candi Gedong Songo, peninggalan kerajaan Mataram kuno. Itu tadi tokoh dan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam. Dah teman-teman. Saya juga memperlihatkan media pembelajaran berupa gambar pada siswa. Lalu siswa itu mengamati gambar tersebut.
siapa tokoh-tokoh yang ada pada gambar tersebut. Saya juga memperlihatkan teks tentang Raja Purnawarman pada siswa, lalu siswa membacanya.